Sebelum kita masuk ke wawancara hari ini dengan Walter Faith, Anda dapat membuat perbedaan sebagai penginjil hanya dengan menyukai program ini. Hal ini akan membantu menyebarkan dan meningkatkan rating sehingga lebih banyak orang akan mendengar konten tersebut. Lalu kami ingin dengar pendapat Anda. Silakan beri komentar dan yang terbaik dari semuanya adalah jika Anda berlangganan. Semoga Tuhan memberkati dan selamat menikmati program ini. Halo saudara-saudara, saya Pendeta Doug Batchelor dan kami ingin menyambut Anda dalam acara yang sangat istimewa, Amazing Facts Spotlight. Kita kedatangan tamu istimewa. Teman saya, Profesor Walter Faith, datang jauh-jauh dari Afrika Selatan. Itu perjalanan yang panjang, amin. Itu perjalanan yang panjang, ya. Aku pernah melakukan itu sebelumnya, dan sejauh yang saya ingat, itu adalah penerbangan terpanjang dalam hidup saya. Saya bawa anak laki-laki saya, umurnya 8 tahun. Dia tetap terjaga selama penerbangan, sampai kami mendarat di Salt Lake City. Tapi dia tertidur saat kami turun dari pesawat. Itu adalah waktu yang tepat. Ya, saya harus menggendongnya dan juga harus bawa semua tas karena dia benar-benar terlelap. Itu adalah penerbangan yang sangat panjang dan kami sangat menghargai kedatangan Anda. Dan Pendeta Faith melayani di Ministry Clash of Minds. Dan saya tahu banyak pemirsa kita yang menonton Amazing Facts juga menonton presentasinya. What's Up Prof? Dan program lainnya di mana ia menganalisa kitab suci dan nubuatan Alkitab, pekabaran kesehatan dan banyak lagi. Dan saya rasa kami pernah melakukan program pertama kami bersama sekitar 20 tahun yang lalu. Atau bahkan lebih mungkin. Ya mungkin, waktu itu di Gereja Sacramento Central dan itu sangat populer. Tetapi hari ini kita membahas topik yang saya pikir akan sangat disukai dan diharapkan oleh banyak orang, yaitu tentang nubuatan Alkitab, dan ini berkaitan dengan kekejian yang membinasakan. Dan saya mungkin akan memulai dengan membaca apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Tentu saja di sini Tuhan berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya, kehancuran Yerusalem dan akhir dunia. Karena itu, ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus, barang siapa yang membacanya, hendaklah ia mengerti. Maka hendaklah mereka yang ada di Yudea melarikan diri ke gunung-gunung. Janganlah orang yang ada di atas atap rumah turun dan mengambil sesuatu dari rumahnya. Janganlah orang yang berada di ladang kembali dan mengambil pakaiannya. Celakalah perempuan-perempuan yang sedang hamil dan yang sedang menyusui bayi pada waktu itu, dan berdoalah supaya perjalananmu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Karena pada waktu itu akan terjadi kesusahan besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai saat itu, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan kecuali jika masa itu dipersingkat, maka tidak ada satupun manusia yang akan diselamatkan, tetapi demi orang-orang pilihan, hari-hari itu akan dipersingkat. Wow, nah itu bagian yang tidak menyenangkan. Itu sungguh benar. Dan dia menyebutnya, ketika engkau melihat kekejian yang membinasakan, itu seperti, itulah kuncinya. Dan dia berkata, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, saya pikir Daniel menyebutkannya 3 kali. Yang paling utama mungkin ada di Daniel 9, nubuatan tentang kedatangan Mesias yang pertama. Dan mungkin Anda bisa memberitahu kami terlebih dahulu apa itu arti dari kekejian yang membinasakan? Nah, itu adalah kombinasi dari 2 kata, bukan? Kekejian dan kebinasaan. Jadi kita harus membuka kitab suci dan bertanya pada diri kita sendiri, kapan kitab suci menyebut sesuatu sebagai kekejian? Dan biasanya itu adalah penyembahan berhala atau praktik penyembahan berhala. Jadi jika Anda merujuk pada perjanjian lama, misalnya Kamos dewa kejijikan sembahan orang Moab atau Milkom dewa kejijikan sembahan orang Amon, keduanya adalah berhala. Jadi itu adalah penyembahan berhala. Dan praktik-praktik yang berhubungan dengan penyembahan berhala juga disebut kekejian. Jadi itulah yang satu bagian. Jadi ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Bagian kedua adalah kebinasaan. Nah, kata ini cukup sering muncul di dalam kitab suci. Tetapi ketika Yesus merujuk kepada kebinasaan, ia secara khusus menunjuk kepada situasi yang berkaitan dengan bait Allah, rumahmu. Dan dia berkata, kamu tahu seberapa sering aku ingin membawamu di bawah sayapku seperti induk ayam dan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Sekarang rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saat yang paling menakutkan adalah ketika Kristus pergi dan tidak akan pernah kembali. Jadi menurut saya kehancuran adalah ketika Kristus meninggalkan tempat itu. Bukan karena ia menginginkannya, dia melakukannya dengan berlinang air mata, tapi karena dia telah ditolak dan pada dasarnya diminta untuk pergi.
Jadi itulah dua konsepnya. Jadi apa yang dimaksud dengan kekejian? Apakah penyembahan berhala dan praktik penyembahan berhala yang dikemukakan sebagai peristiwa terakhir yang memunculkan reaksi Allah bahwa dia tidak diterima dan meninggalkan tempat itu dan rumah itu menjadi sunyi sepi? Apa itu? Tindakan penyembahan berhala apa yang akan menghasilkan posisi seperti itu? Anda tahu, saya pikir mungkin ada baiknya jika kita melihat sejarahnya. Anda dapat melihat dalam perjanjian lama bahwa Allah begitu sabar terhadap umatnya, seperti yang sering terjadi. Anda tahu, Salomo membawa berhala-berhala ke bait Allah dan mereka bertobat. Mereka membersihkannya beberapa kali dan mereka akan membawanya kembali. Dan Hizkia melakukan pembaharuan. Kemudian Manasye murtad dan Yosia melakukan pembaharuan. Tetapi Allah berkata kepada Yosia, dia berkata, aku tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan oleh Manasye terhadap dosa Manasye dan kehancuran yang akan terjadi. Ya, dan Yeremia terus menubuatkan kehancuran akan datang pada suatu saat. Dan pada saat Nebukadnezar pertama kali datang dan membawa Daniel, mereka memiliki kesempatan untuk bertobat. Dia tidak sepenuhnya menghancurkan bait suci pada kali pertama, tetapi Zedekia tidak mau bertobat. Dan Yehezkiel dan Yeremia, mereka telah memperingatkan kehancuran akan datang. Dan karena tahun-tahun penyembahan berhala itu, pada suatu saat Allah menarik diri, seperti yang Anda katakan, perlindungannya. Nebukadnezar datang untuk yang terakhir kalinya menghancurkan bait Allah. Semuanya dihancurkan. Jadi seringkali Anda berpikir tentang kekuatan Babel ini, dan Babel datang lagi seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Kuasa Babel datang dan menghancurkan bait Allah. Jadi sekarang Daniel menubuatkannya, dan dia melihat ke depan tentang kekejian lain yang membinasakan. Dan Yesus berkata, lihatlah Daniel. Dan ketika Kristus berbicara dalam Matius 24, para murid mengajukan dua pertanyaan. Kapankah ini akan terjadi? Di mana tidak ada satu batu pun yang tertinggal di atas batu yang lain. Dan di akhir zaman. Dua penerapan. Penerapan ganda. Ya, jadi apa yang akan menjadi yang pertama? Nah, kita juga harus melihat teks paralel dalam Lukas. Karena alih-alih menyebutnya sebagai kekejian yang menyebabkan kebinasaan, ia menyebutnya sebagai pasukan Roma yang mengepung kota dan mereka berdiri di tempat kudus. Nah, itu membentang beberapa meter di luar kota, di mana Nehemia telah membersihkannya setelah penghancuran dan perbaikan tentu saja. Dia berkata, mari kita bersihkan ini. Kita tidak ingin ada praktik-praktik penyembahan berhala atau kegiatan-kegiatan yang menodai hari Sabat. Itu adalah poin yang sangat penting. Jadi, tempat kudus yang mengelilingi kota ini harus disucikan agar tidak menajiskan hari Sabat. Ini adalah poin yang menarik. Saya pikir itu di Nehemia 9. Ya, itu di Nehemia 9 saya pikir. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan ini di bawah pimpinan siapa mereka berbaris? Mereka berbaris di bawah sebuah panji atau standar atau simbol atau tanda. Itu semua adalah istilah serupa yang Anda gunakan untuk sesuatu. Dan untuk apa ia berdiri? Hal ini menunjukkan otoritas mereka. Jadi ketika mereka berbaris di bawah panji-panji itu di zaman modern, Anda akan berbaris di bawah bendera. Dan jika bendera itu dipasang di suatu tempat dan ditanam di suatu tempat, itu berarti otoritas di balik bendera itu memegang kendali di daerah ini. Mereka telah ambil wilayah itu. Kita telah mengambilnya. Aturan kami, hukum kami yang berlaku dan Anda harus menurut. Jadi sebuah standar selalu menjadi titik temu tetapi juga merupakan standar otoritas. Jadi kita memiliki penerapan lain di sana. Adanya tentara Romawi dan yang memiliki stempel otoritas. Nah, apa yang dapat menjadi penggenapan dari tentara Romawi itu? Khususnya melihat bahwa Daniel memiliki transisi yang mulus dari Roma kafir ke Roma lain yang akan ada sampai akhir zaman. Sekarang satu-satunya kekuatan, dan inilah yang diakui oleh para reformis, yang memenuhi syarat untuk hal seperti itu adalah sistem Katolik Roma. Dan apakah mereka memiliki standar otoritas? Itulah pertanyaan yang harus kita ajukan. Dan apa tujuan mereka mengepung Yerusalem?
Dan apa yang menjadi perlambangan Yerusalem saat ini? Siapakah dia? Apa itu? Nah, Anda menyebutkan beberapa nama lain seperti Babel misalnya. Dan di dalam Wahyu 17 kita mendapatkan gambaran tentang Babel di mana dia di sana digambarkan sebagai seorang perempuan dan perempuan di dalam Alkitab adalah gereja. Dan pada dahinya ada tertulis Babel, ibu segala perempuan sundal. Pelacur di dalam Alkitab adalah gereja penyembah berhala. Di dalam terminologi nubuatan. Jadi dia bukan hanya Babel, tetapi dia adalah ibu dari keturunan yang pada suatu saat telah terpisah darinya, tetapi akan kembali karena katanya, aku tidak akan menderita kehilangan anak. Mereka akan kembali kepadaku. Jadi ini adalah studi sejarah yang sangat menarik. Karena adakah gereja yang muncul dari sistem Romawi, yang mengklaim kekuasaan Romawi, mengambil alih kekuasaan Romawi, mengambil alih gelar Pontifex Maximus Roma untuk diri mereka sendiri, dan memperkenalkan praktik-praktik yang tidak selaras dengan Alkitab. Mereka adalah kekejian. Dan jika kamu melakukan hal itu, bukankah itu penyembahan berhala? Ya, Baiklah, jadi ini adalah penyembahan berhala. Dan apa yang menyebabkan penyembahan berhala ini? Kami akan menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, larilah dari Babel. Mengapa? Karena rumah itu telah ditinggalkan sunyi sepi. Mengapa Anda harus melarikan diri dari Yerusalem yang sesungguhnya? Karena rumah itu sunyi sepi. Itu berarti Tuhan yang seharusnya diwakili telah meninggalkan tempat itu. Itu berarti kekuatan-kekuatan lain telah mengambil alih dan kekuatan-kekuatan itu akan mendikte persyaratannya. Standar mereka lah yang memerintah. Bukankah itu masuk akal? ya. Ya, jadi itulah yang terjadi. Jadi apakah Allah yang menghancurkan Yerusalem? Tidak bangsa Romawi yang menghancurkannya. Tetapi di bawah kekuasaan siapa? Siapa yang berada di belakangnya? Kekuatan apa yang mendorong mereka sampai pada titik di mana mereka begitu kejam, sehingga mereka mau menyalibkan ribuan orang dan menghancurkan sebuah bait suci dan kota hingga menjadi puing-puing. Dan ya, kekuatan apakah itu? Itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak selaras dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan mengatakan betapa rindunya, aku ingin mengumpulkanmu. Tetapi sekarang mereka telah membuat pilihan dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Aku tahu apa itu dan itu menghancurkan hatiku. Jadi, Yesus berkata bahwa ketika kamu melihat Yerusalem, dan ini ada dalam Lukas, ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara demi tentara, hendaklah kamu yang ada di Yudea melarikan diri ke padang gurun. Dalam kitab Matius disebutkan ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan. Jadi kekejian pertama yang saya bicarakan setelah masa Daniel adalah ketika kekuasaan kafir Romawi mengepung Yerusalem dan Israel secara harfiah, dan Anda tahu mereka mengepung Israel. Ada waktu singkat saat Kaisar mundur. Itu sinyal bagi orang Kristen agar keluar dan lari, seperti yang mereka katakan. Keluar dari situ, ya. Dan mereka melakukannya. Tapi kemudian mereka kembali dengan pembalasan. Menghancurkan bait suci. Tidak ada satupun batu di atas batu pada tahun 70 Masehi saat itu digenapi. Tetapi kemudian Anda melihat bahwa seperti yang Anda katakan. Wahyu 17 mengatakan, ini bukan Wahyu 12 di mana Anda mendapatkan Roma kafir, binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, seorang wanita dalam Wahyu 17 sedang duduk di atas Roma kafir. Dia duduk di atas binatang itu. Ya, jadi sekarang ini adalah bentuk lain dari itu. Dan di kitab Wahyu pasal 12, binatang itu jelas adalah Roma dan mahkota-mahkota di kepalanya. Baru kemudian mahkota-mahkota itu berpindah ke tanduk. Jadi kita memiliki sebuah perkembangan dalam waktu. Pertama di kepala itu adalah Roma kafir. Dan ia menganiaya anak laki-laki yang adalah Mesias yang akan datang. Itu adalah Roma secara harfiah. Tetapi kemudian mahkota-mahkota itu berpindah ke tanduk-tanduknya. Jadi itu pasti Roma yang terpecah. Itu adalah kekaisaran Romawi Barat yang telah pecah menjadi 10.
Dan dalam konteks itulah Daniel memberitahu kita bahwa akan ada tanduk penguasa lain yang memiliki mata seperti manusia dan mulut yang mengucapkan kata-kata sombong. Jadi ini adalah seorang pengawas atau uskup yang memiliki kendali keagamaan atas sistem. Dr. Faith, kau tahu, aku baru menyadari sesuatu, dan di sini ada Rosa yang punya majalah. Aku lupa mengambilnya, biar aku saja yang ambil. Kita telah berbicara tentang Daniel dan Wahyu. Amazing Facts memiliki majalah khusus yang berfokus pada Daniel dan Wahyu. Dan majalah ini bicara tentang kekejian yang membinasakan. Jika ingin dapatkan salinan gratis, Anda bisa dapatkan sekarang. Anda dapat hubungi Amazing Facts dan Anda dapat memesannya. Yang terbaik adalah jika Anda gunakan kamera dan memindai kode QR yang ada di layar, kami akan kirimkan pada Anda. Ini akan jawab banyak pertanyaan karena kami harus bicara sekitar 6 jam untuk bahas setengah yang ada di sini. Jadi manfaatkan ini sebaik-baiknya. Terima kasih Rosa, saya hargai itu. Bisa lanjut yang Anda ingin katakan, Terima kasih, Dokter. maka Anda memiliki suatu kesepahaman dan Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Nah, jika kita mengambil gambaran dari praktik penyembahan berhala yang terjadi di tempat yang didedikasikan untuk memelihara hari Sabat di sekitar kota suci Yerusalem, yang berujung pada kehancuran karena penolakan terhadap Kristus dan penerimaan standar ketaatan yang lain, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hal yang sama pasti terjadi di akhir zaman. Jadi hukum Allah harus dikesampingkan. Hukum lain, standar lain, tanda lain harus menggantikannya. Dan otoritas yang dikaitkan dengan standar tersebut adalah otoritas yang merampas otoritas Allah. Anda tahu, Dr. Faith, itu mengingatkan saya. Anda berbicara tentang bagaimana para kaisar Romawi ini mendewakan diri mereka sendiri dan bagaimana salah satu dari perintah-perintah itu menjadi sebuah masalah. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Daniel dan Yesus menunjuk kita kembali kepada Daniel. Dalam Daniel pasal 3, Raja berkata, "Beribadahlah seperti yang kuperintahkan kepadamu untuk beribadah atau kamu akan dibunuh." Dan ia sebenarnya memiliki sebuah patung yang terlibat. Jadi ada penyembahan berhala dan penyembahan atau kematian seperti yang Anda lihat di dalam Wahyu 13. Menyembah patung binatang itu atau mati. Kemudian kita masuk ke Daniel pasal 6. Dan sekarang adalah Raja Persia, yaitu Raja Darius. Dan dia berkata, "Jika kamu tidak berdoa kepadaku, kamu akan dilemparkan ke singa-singa." Dan kita lihat bahwa mereka ambil dua perintah yang berbeda di sini. Perintah pertama dan perintah kedua. Tidak heran bagi kita di akhir zaman jika iblis juga pakai ide yang sama dan berkata, "Saya akan ambil salah satu dari kedua perintah Itulah itu." salah satu keindahan dari tipologi, karena Anda dapat mempelajari pelajaran dari satu tipe dan menerapkannya pada penggenapannya. Jika kamu tidak menyembahku, Alkitab juga mengatakan, jika Anda menaati seseorang di atas Allah, maka itu adalah tindakan penyembahan karena bertentangan dengan hukum Allah. Nah, Roma 6. Ya, bertentangan dengan perintah kedua juga, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Dan Nebukadnezar pada tahap ini menentang firman Allah bahwa akan ada perpecahan dan pengambil alihan Babel. Dan dia memutuskan bahwa dia akan membuat patung itu dari emas dari atas sampai ke bawah untuk mengatakan bahwa Babel tidak akan pernah lenyap. Nah, jika itu memang demikian, maka saya bisa membayangkan bahwa jika kita mengikuti prinsip kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan, bahwa itulah tujuan mereka, bahwa agama Babel yang merupakan agama paralel palsu yang tidak akan pernah dihancurkan. Dan jika Anda pergi ke pembagian makhluk, maka Anda akan menemukan dalam Daniel pasal 7, ada binatang-binatang dan mereka berkepala singa. Dan kemudian Anda tahu Anda mengikuti patung Daniel pasal 2 dan Anda memiliki binatang-binatang yang menggambarkan berbagai kerajaan. Tetapi saat Anda membaca Wahyu pasal 13, mereka semua ada di sana semuanya. Binatang itu memiliki 7 kepala. Jika Anda menghitung kepala-kepala dalam Daniel pasal 7, jumlahnya ada 7. Kepala yang berbicara dengannya adalah mulut singa, yaitu Babel. Jadi dalam arti tertentu, Nebukadnezar berkata, "Kerajaanku tidak akan pernah dihancurkan." Jadi filosofi Babel adalah apa yang keluar dari mulutnya. Dan kitab Wahyu pasal 13, mulutnya adalah mulut seekor singa.
Ini adalah filosofi Babilonia. Ini adalah pemujaan ibu dan anak. Ini palsu. Dan komponen-komponen lainnya adalah komponen-komponen yang lebih bersifat politis atau komponen-komponen filosofis yang ditambahkan ke dalamnya. Seperti Yunani misalnya tubuh macan tutul. Seluruh struktur Katolik Roma didasarkan pada hukum alam yang merupakan filosofi Yunani. Itulah cara kerjanya. Jadi jika Anda mematuhi sistem ini di bawah panji-panji atau standar otoritasnya, maka Anda sebenarnya akan membuat rumah itu menjadi sunyi karena Anda telah memilih ilah yang lain. Benar, poin yang bagus. Jadi kita tahu dalam perjanjian lama bait suci dihancurkan. Bait suci itu telah menjadi sunyi sepi. Dan mereka telah terjerumus ke dalam penyembahan berhala dan kompromi, dan Babel memainkan peranan penting. Kemudian Yesus memperingatkan kita tentang peringatan yang paling keras. Ia berkata, jangan pernah kembali ke rumahmu. Jangan pulang dari ladang. Celakalah mereka yang memiliki anak, dan dia memberikan peringatan yang sangat kuat ini ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen lolos dari kehancuran Yerusalem. Itu adalah kekejian yang pertama. Roma kafir menyerang Israel, Israel harfiah. Ya, Israel literal. Sekarang kita memiliki Israel rohani di akhir zaman. Dan saya yakin ada orang-orang Yahudi yang menjadi bagian dari Israel rohani. Tentu saja. Jadi, tetapi dikatakan sekarang bait Allah. Yesus berkata, hancurkanlah bait Allah yang dibuat dengan tangan ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan yang baru tanpa tangan manusia. Dia berbicara tentang tubuhnya. Dan Yohanes, Injil Yohanes mengatakan kepada kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Paulus berkata kita adalah batu-batu hidup di dalam bait Allah. Dan kamu adalah bait Allah yang hidup. Paulus berkata apa? Tidak, kamu adalah bait Allah. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kekejian itu sekarang? Di hari-hari terakhir mengepung umat Allah. Nah, pasti ada pelanggaran sejak awal. Umat Allah selalu diperingatkan untuk memisahkan diri dan tidak menyentuh yang najis, dan keluarlah daripadanya umatku adalah panggilan terakhir. Jadi keluarlah dari apa? Keluarlah dari Babel, benar? Mengapa kamu harus keluar dari Babel? Karena dia telah menjadi rumah setan. Dan setiap burung yang najis dan menjijikkan, burung yang najis berlawanan dengan burung yang tahir, itu adalah roh palsu yang tinggal di dalamnya. Dan di dalam Wahyu 13 dikatakan bahwa roh ini menipu manusia. Jadi roh itu adalah roh yang menipu. Apakah kita memiliki sistem agama yang merupakan bagian dari sistem Babilonia yang telah kembali kepada ibu? Dengan kata lain, harus ada suatu bentuk ekumenisme. Rekonsiliasi antara anak perempuan yang terpisah dengan perempuan yang lain. Jadi itu pasti Protestan yang telah kembali ke Roma. Dan berapa banyak Protestanisme yang ingin dicakup oleh Roma? Semuanya benar? Dan kita lihat hari ini hanya dalam beberapa tahun terakhir. Lihatlah berapa banyak gerakan Protestan yang besar yang mencoba untuk berdamai dengan Roma. Ya, dan maksud saya, ini sangat menakjubkan seperti yang mereka katakan. Kiasan. Anda tahu Martin Luther akan membalikkan badan di kuburnya jika dia melihat bagaimana mereka merayakan ulang tahun ke-500. Ya. Dengan berdamai. Dan mereka melupakan semua alasannya. Ngomong-ngomong, mengapa kita protes? Dan bukankah mereka mengatakan bahwa protesnya sudah berakhir? Bukankah mereka membuat deklarasi pembenaran bersama? Ya. Nah, deklarasi bersama itu mungkin adalah hal yang paling bersifat penyembahan berhala di zaman di mana kita hidup ini. Dan itu ditulis dengan sangat cerdik sehingga Anda tidak akan melihat bahwa itu bersifat penyembahan berhala. Ini terlihat begitu nyata. Bersama-sama kita mengakui bahwa hanya karena kasih karunia melalui karya penyelamatan Kristus kita dibenarkan. Nah, itu adalah kekejian karena yang benar adalah karena iman saja. Bukan karena kasih karunia. Kasih karunia adalah sebuah hal penting tentu saja. Tapi jika kau jahat padaku, aku bisa memberimu anugerah. Tetapi aku tidak dapat menyelamatkan kamu dengan prinsip hanya oleh iman. Hanya oleh imanlah kamu diselamatkan, tidak ada yang lain. Hanya oleh iman saja dan bukan karena pekerjaan Kristus yang menyelamatkan, tetapi karena darah anak domba. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa.
Jadi hanya oleh iman di dalam darah penebusan Kristus kamu dibenarkan. Itu sudah berlalu. Kita telah menggantinya dengan kasih karunia dan kita telah menggantinya dengan perbuatan. Dan jika Anda mengambil perbendaharaan pahala yang dapat diakses oleh Paus, maka perbuatan-perbuatan itu atau perbuatan-perbuatan yang dirujuk kepada Kristus ditempatkan pada tingkat yang sama dengan perbuatan-perbuatan Maria atau orang-orang kudus manapun. Semua dimasukkan dalam keranjang perbendaharaan pahala yang dapat digunakan untuk beri istirahat dari api penyucian. Saya pikir dalam sebuah rekaman tahun ini, mereka punya seperti tahun Yobel di mana Paus buka sebuah pintu dan Anda harus pergi ke Roma. Berjalan lalui pintu ini dan Anda dapat pahala atau pahala tambahan besar. Tepat sekali. Jalan lalui portal kayu. Dan apa yang tidak dipahami orang di luar sana adalah tidak peduli bagaimana cara Anda memotongnya jika Anda memiliki api penyucian. Di mana Anda harus membayar dosa-dosa Anda yang telah diampuni, maka Anda tidak memiliki penanggung dosa. Anda menjadi penanggung dosa karena di api penyucian Anda membayarnya. Jadi api penyucian adalah penyangkalan terhadap penebusan. Dan para Jesuit selalu mengklaim bahwa penebusan itu bukan untukmu. Itu hanyalah tindakan ketaatan. Itu adalah pekerjaannya. Ia taat sampai mati, tetapi tidak untuk kamu dan tidak untuk aku. Anda masih harus menanggung dosa-dosa Anda sendiri dan melakukan penebusan dosa Anda sendiri. Itulah keselamatan oleh perbuatan. Itulah tanda Kain. Itu benar. Ya, sebagai gantinya dia mempersembahkan hasil kerja kerasnya. Jadi, peringatan mengerikan yang Yesus berikan ketika Anda melihat kekejian yang membinasakan dan ketika Anda melihat bahwa Anda sedang dikepung. Dan Anda tahu, di antara hal-hal yang baru saja saya baca, saya selalu membaca Alkitab. Hari ini saya membaca Ulangan 28, yang bagian pertamanya luar biasa. Ini adalah berkat. 3/4 terakhir adalah kutukan yang menakutkan. Dan dia berkata, kamu tahu jika kamu berpaling kepada ilah-ilah dan berhala-berhala lain, kutuk-kutuk ini akan menimpamu. Ini yang akan terjadi. Dan di antara kekejian-kekejian yang Musa sebutkan, tidak secara khusus disebutkan di pasal 28, tetapi ia mengatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika seorang wanita mengenakan pakaian pria, jika seorang pria mengenakan pakaian wanita, itu adalah kekejian. Dan saya rasa kata kekejian muncul 175 kali dalam Alkitab, 2 kata dalam Perjanjian Lama, dan 2 kata dalam bahasa Yunani. Bukankah terjemahan itu berarti yang berhubungan dengan laki-laki? Ya. Dan tentu saja jika seorang pria memperlakukan pria seperti wanita dan sebaliknya, itu disebut kekejian. Nah, alasan saya menyebutkan hal itu agar tidak bergejolak secara politik adalah karena itu adalah tanda bahwa Anda tahu di antara banyak hal, praktik-praktik penyembahan berhala masyarakat kita saat ini, bahwa segala sesuatu yang diciptakannya sedang diserang. Hari Sabat adalah bagian dari penciptaan. Pernikahan adalah bagian dari penciptaan. Perbedaan yang Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan juga diserang keluarga. Dan Anda tahu kita bisa melihat jelas bahwa panji-panji Roma sedang mengepung bait Allah saat ini. Nah, penyembahan berhala selalu menjadi bagian dari Israel kuno. Selalu ada persentase penyembahan berhala dan persentasenya sangat bervariasi. Raja ke raja. Dari raja ke raja. Di bawah pemerintahan Manasye, keadaan menjadi sangat buruk. Di bawah pemerintahan Yosia, keadaan menjadi lebih baik, dan lain-lain. Tetapi kekejian yang membinasakan menunjuk pada puncak kejadian yang terakhir. Jadi, Anda tahu ketika Anda melihat sistemnya, kapan peristiwa terakhir ini mulai berlaku adalah ketika Anda secara resmi mengabaikan otoritas Allah untuk orang lain. Dan inilah yang terjadi dalam ketiga sistem agama tersebut. Di dalam ketiganya, Kristus dinegasikan karena naga adalah musuh utama Kristus. Yang satunya lagi adalah perampas. Ia menggantikan Yesus Kristus dan berkata, "Aku telah mengubah hukum dan akulah penguasa yang baru dalam hidupmu. Aku telah mengalami kematian dan aku telah mengalami kebangkitan dan kamu akan taat kepadaku." Dan yang satunya lagi berkata, "Mari kita dengarkan roh itu." Jadi hal itu menghilangkan penekanannya karena roh seharusnya menuntun kita kepada Kristus dan firman-Nya. Sekarang emosi menjadi normatif. Ketiganya adalah negasi dari Kristus. Ya, nah Yesus berkata akan ada saat ketika hal-hal ini terjadi, akan ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ada masa kesusahan yang besar yang menimpa orang-orang Israel pada waktu penyerangan terhadap Yerusalem.
Ada masa kesusahan besar yang menimpa umat Allah selama zaman kegelapan. Penganiayaan yang hebat. Jutaan orang meninggal. Tetapi kemudian ketika Mikael berdiri dikatakan bahwa di akhir zaman akan ada masa kesusahan yang besar. Nah, pada akhirnya itulah 7 malapetaka terakhir. Tetapi sebelum 7 malapetaka terakhir ada masa-masa sulit. Yesus berkata bahwa barang siapa bertahan akan diselamatkan. Jadi, untuk mengakhiri hal ini dengan hal yang positif, bagaimana kita dapat bertahan dalam kesusahan yang akan datang melalui kehancuran ini? Waktu kesusahan, kedengarannya sangat tidak menyenangkan, benar, dan Anda harus sangat takut pada masa-masa kesusahan ini. Kepada siapakah waktu kesusahan itu sebenarnya ditujukan? Bukankah terhadap Babel dan rekan-rekannya? Malapetaka menimpa Babel. Ya, malapetaka itu menimpa Babel. Mereka tidak menimpa umat Allah. Itu benar. 7 tulah terakhir di Mesir tidak pernah menimpa umat Allah. Kita harus pastikan kita keluar dari Ya, Babel. ada 10. 3 yang pertama mempengaruhi mereka, tapi pada akhirnya hanya ada 7. Dan jika saya membaca tipe dan penggenapan dengan benar, maka 7 tulah tidak pernah menimpa orang Yahudi di Mesir. Jadi mereka tidak akan mempengaruhi umat Allah pada akhir zaman. Jadi siapa yang sesungguhnya benar-benar mengalami kesusahan itu? Dunia dan pergaulan mereka. Mereka yang mengalami kesusahan itu karena mereka sedang menuju kehancuran. Karena raja-raja dunia telah memberikan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka akan menyadari masalah mereka dan mereka akan mulai membenci sistem dan pada akhirnya menghancurkannya. Sama seperti Israel kuno ketika mereka berperang, musuh-musuh mereka seringkali hancurkan diri mereka sendiri. Orang Edom, Moab, Amon semua saling serang satu sama lain. Saling berbalik satu sama Datang lain. tanpa cedera. Ya, dan itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kamu akan melihat hal itu tertulis dalam Alkitab, tetapi ia tidak akan mendekat kepadamu. Amin, ya. Anda akan merasakan dampaknya, dan Anda akan merasakan kesedihannya, dan Anda akan merasakan pengalamannya, dan Anda harus menjalaninya. Itu benar. Baik, terima kasih. Menyenangkan kita bisa bicara sepanjang hari dan Saya malam. pikir kita nikmati kebersamaan. Ya, Nah, jika seseorang ingin terhubung dengan Anda atau berkomunikasi, apa Anda ada website? clashofminds.com. clashofminds.com. Baik, teman-teman, Anda akan melihatnya di layar. Dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Anda. Terima kasih teman-teman, karena telah bergabung dengan kami di Amazing Facts Spotlight istimewa ini. Tetap di sini, simak program-program kami yang lain di saluran ini, dan terus dukung kami dalam doa. Kita akan belajar bersama lagi di waktu yang akan datang.